kita masuk ke contoh ya. Dalam hal ini kita ingin menentukan domain atau daerah asal dan range atau daerah nilai dari fungsi berikut ya. Di sini ada dua fungsi, kita akan coba kerjakan ya. Untuk fungsi f(x) itu sama dengan 3 ditambah akar 1 kurang 2x. Nah, domain itu apa? Jadi domain itu daerah asal. Nah, artinya apa? Fungsi ini kita memasukkan satu nilai yang bagaimana sehingga nilai itu bisa diproduksi dalam mesin F ini. Nah, suatu nilai yang dapat diproduksi oleh suatu fungsi itu adalah suatu nilai yang menghasilkan satu f(x) ya, satu nilai f(x) atau nilai dari f(x) ini merupakan suatu bilangan real. Nah, untuk mendapatkan f(x) ini merupakan suatu bilangan real, maka syaratnya adalah ini kan 3 itu sudah merupakan satu bilangan real. Berarti 3 kita tambah dengan bilangan real apa? Berarti suku yang kedua ini itu ada syaratnya. Kalau akar ini ya, suku kedua ini yang merupakan dalam bentuk akar dapat menghasilkan suatu bilangan real, maka syaratnya adalah akar 1 dikurang 2x itu harus merupakan bilangan real. Nah, bilangan akar yang dapat menjadi bilangan real itu harus memenuhi bahwa apa yang ada di dalam akar itu tidak lain adalah 1 dikurang 2x itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi nilai yang berada di dalam akar ini tidak boleh bernilai minus. Kenapa? Karena ketika dia bernilai minus, akar dari minus itu bukan merupakan anggota dari bilangan real, melainkan akar dari minus suatu bilangan itu merupakan anggota dari bilangan imajiner. Berarti bilangan yang berada di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dalam hal ini kita mendapatkan 1 lebih besar atau sama dengan 2x atau x lebih kecil atau sama dengan 1/2. Nah, berarti domain dari F itu adalah semua X yang merupakan bilangan real di mana X-nya kecil atau sama dengan 1/2 ya. Nah, jadi ini adalah himpunan dari DF. Atau kita bisa tulis minus tak hingga, koma, 1/2. Dan di sini kita menggunakan kurung siku ya, karena dia mempunyai tanda sama dengan. Nah, bagaimana dengan RF-nya atau range dari fungsi F ini? Karena fungsinya adalah fx sama dengan 3 ditambah akar 1 kurang 2x. Nah, nilai akar ini selalu lebih besar atau sama dengan 0 karena dia tidak akan menjadi minus, dia paling tidak adalah akar 0. Akar 0 itu 0, akar 1 itu 1, jadi yang paling kecil adalah 0. Berarti untuk fx sama dengan 3 tambah akar 1 kurang 2x itu nilai yang akan diperolehnya itu selalu akan lebih besar atau sama dengan 3. Ya kan? Karena di sini selalu bernilai 0 ke atas. Ya, jadi 3 tambah 0, 3, 3 tambah 1, 4, 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Di sini tidak akan menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada 3.
Berarti dapat kita simpulkan bahwa RF-nya itu adalah semua Y yang merupakan Fx yang merupakan anggota dari bilangan real, di mana Y-nya akan bernilai lebih besar atau sama dengan 3. Tuh, ya. Nah, ini ketika kita tuliskan dengan bentuk himpunan. Ketika kita tuliskan dengan bentuk selang, berarti Y lebih besar atau sama dengan 3. Berarti nilai 3 ini merupakan nilai yang paling kecil. Berarti selangnya dia berada di sebelah kiri. Jadi, kita menggunakan kurung siku. Kenapa? Karena di sini mempunyai tanda sama dengan, berarti kurung siku 3, plus tak hingga dengan kurung biasa. Nah, itu ya. Jadi ini adalah DF-nya dan ini adalah RF-nya. Oke, kita lanjut di contoh yang kedua. Contoh kedua kita sekarang adalah GX sama dengan X ditambah 1 per X dikurang 2. Nah, GX ini merupakan suatu bentuk rasional. Nah, bentuk rasional itu memiliki syarat, di mana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyebut kita sekarang di fungsi GX ini adalah X dikurang 2. Ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini sebagai syarat untuk GX ini memiliki nilai ya. Nah, GX ini merupakan anggota dari bilangan real atau X tidak boleh sama dengan 2. Nah, sehingga domain dari fungsi G ini tidak lain adalah semua X yang merupakan anggota bilangan real di mana X tidak boleh sama dengan 2. Nah, itu ketika kita menuliskan secara himpunan. Ada juga bisa kita tuliskan dengan DG atau domain dari G itu merupakan semua bilangan real kecuali 2. Nah, jadi ada 2 cara penulisan ya. Kemudian untuk menentukan daerah nilai fungsi G, kita tuliskan G itu sebagai Y ya. Y-nya berarti X ditambah 1 per X dikurang 2. Untuk mendapatkan range dari G ini, itu salah satunya seperti ini. Jadi, kita rubah bentuk Y ini menjadi bentuk implisit fungsi yang lain ya. Jadi, saya kalikan Y sama dengan Y kali X kurang 2, X tambah 1, berarti XY kurang 2Y sama dengan X tambah 1. Kita satukan yang sejenis, kita pisahkan yang tidak sejenis, berarti X, Y kurang 1 sama dengan 1 ditambah 2Y. Saya tulis di sini. Berarti X itu adalah 1 tambah 2Y per Y dikurang 1. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini kita mendapatkan bentuk baru lagi, yaitu X sama dengan 1 tambah 2Y dan Y kurang 1. Ini juga merupakan fungsi rasional, di mana syaratnya itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti Y-nya itu Y kurang 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi range kita atau RG kita itu adalah semua anggota, semua Y ya, semua Y yang merupakan bilangan real di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 1.
Ini ketika kita menuliskan secara himpunan. Bisa juga kita tuliskan dengan R kecuali 1. Oke, ini ada 2 contoh. Insya Allah nanti kita akan tambah lagi contoh-contoh berikutnya.